kita telah mendengar presentasi tiga panelis dan mungkin bisa menggambarkan variasi implementasi AI dari berbagai industri dan berbagai topik. Nah, sekarang kita akan masuk ke diskusi panel di mana saya akan mencoba untuk mendalami tiga presentasi tadi dan mungkin menjawab pertanyaan dari teman-teman semua terkait implementasi AI. Namun saya juga mengingatkan bahwa Bapak Ibu semua bisa bertanya di kolom Q&A jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Nanti di akhir acara kita akan mencoba untuk menjawab semua pertanyaan yang masuk. Oke, tadi saya akan membuka pertanyaan ini tadi ke Mas Felix dan Mas Rifan. Mungkin tadi sedikit cerita tentang apa sih yang bisa dicapai dengan implementasi AI. Tapi kalau saya tanya tantangannya apa aja, itu bisa jawab nggak? Mungkin dari Mas Felix dulu, Mas. Tantangannya tuh, Mas, ketika implementasi AI, journey-nya itu paling utama di mananya, Mas? Silakan, Mas Felix. Oke, kalau implementasi AI itu tantangan terbesarnya adalah gimana cara managing stakeholders dari awal sampai akhir ya. Jadi waktu pertama gimana cara kita bisa bilang ke stakeholder kalau misalnya kita perlu AI dan AI is the only way out gitu. Nah, setelah mereka setuju, kita juga harus meyakinkan mereka bahwa implementasi AI ini bukan sesuatu yang mudah, tapi bisa. Kita jadi harus show the results terus gitu. Jadi perkembangannya gimana? Kalau emang buruk, makanya tadi kita selalu build, measure, and learn. Kita selalu measure, kita selalu bilang juga kayak, oh model kali ini kurang oke, tapi kita akan do next thing better gitu. Karena ya kita belajar dari kayak kesan-kesan kita gitu. Itu sih yang menurut gua tantangan terbesarnya. Karena AI sendiri di Indonesia belum se-major itu kan. Jadi ya banyak testing sih. Ya, oke Mas Felix. Mas Rifan, tantangan utamanya apa, Mas? Mungkin emang tadi itu, satu yang yakin. Ya, silakan, Mas Rifan. Kalau saya sih ada tiga utamanya tantangan. Yang pertama itu dari sisi culture, yang kedua itu dari sisi infrastruktur, dan yang ketiga itu dari sisi talent. Kalau saya petain. Yang pertama dari sisi culture, nah emang dari sisi organisasi sendiri memang harus mengerti kalau AI itu adalah journey ya, dan kayak bukan magic moment gitu. Dan terus juga seperti yang saya tekenin berkali-kali tadi di awal adalah kalau kita nggak punya solid data engineering, data infrastruktur yang kuat, itu bikin AI itu bakal berdarah-darah banget gitu. Jadi emang harus diberesin dulu fondasinya sebelum kita moving ke inisiatif AI yang lebih rumit gitu. Dan terus yang ketiga dari sisi talent. Nah ini saya juga emang ngerasain sih pas lagi nyari talent itu emang nggak semudah itu ya di Indonesia. Banyak orang ngasih title dirinya itu data science, tapi actually data science yang bagus di Indonesia tuh masih jarang banget gitu, yang bisa ngerti dari sisi technical depth knowledge-nya dan juga dari sisi konteks secara bisnisnya itu masih jarang banget. Dan emang bisa dimaklumi karena mungkin AI machine learning ini baru boom di 5 tahun terakhir lah kayaknya di Indonesia ya. Jadi emang kita masih menuju ke situ journey-nya. Berarti solusinya apa tuh, Mas? Kalau tadi soal talent dulu nih, Mas. Solusi selama ini apa yang dilakukan oleh tim dari Link Aja? Kalau talent karena kebetulan saya memang orang data science ya. Jadi saya benar-benar kulikin sih interview yang kayak ketat banget dan ngasih beberapa use case pas lagi interview ya buat kandidat-kandidat yang ada gitu. Jadi ya so far emang kayak saya masih turun langsung untuk rekrutmen, untuk saya nyari talent-talent yang kira-kira bakal cocok dan bisa ngedrive AI ini lebih jauh gitu. Nah kalau dari sisi infrastruktur, nah itu tadi yang saya sempat bahas adalah kita emang harus pilih sih. Ada hal yang mungkin kita bisa bikin sendiri dari sisi infrastruktur, ada hal yang mungkin for the sake of ya supaya bisa lebih cepat, kita better pakai managed service, contohnya kayak cloud service gitu. Kita harus punya VM yang mumpuni ya. Kadang-kadang kalau misalkan di
di AI itu pakai CPU aja nggak cukup ya, kita harus pakai GPU. Dan misalkan di cloud service dimanapun kan dia udah menyediakan tuh GPU-nya gitu, jadi bisa pilih antara CPU dan GPU tergantung kebutuhan. Dan terus kalau yang terakhir dari sisi culture, emang itu balik lagi ke organisasinya sih. Harus, kalau saya ngelihat, saya udah lumayan banyak pindah ya, emang mostly lebih ke top down ya. Top down-nya tuh kayak gimana, dari sisi senior management di BOD-nya tuh ngelihat AI itu kayak gimana gitu. Bukan AI itu cuma hasil akhir, tapi itu adalah suatu proses gitu. Oke. Kalau Mas Felix, Mas, soal talent tuh Mas, apa selama ini Mas strateginya untuk, apakah susah juga, dan kalau memang susah, strategi untuk mengatasinya biasanya seperti apa Mas? Oke, saya setuju banget sih. Talent buat AI itu susah banget ya. Bukan cuma data science, tapi semua orang yang kayak involved di AI, even tahu AI gitu. Benar-benar tak aja. Kalau orang tahu AI, tahu. Cuma waktu kita tanya deep, waktu interview, kayak nggak banyak. Jadi yang kita lakuin juga, kita juga grow our talent insight gitu. Kita kasih mereka training, ya, internal training juga. Jadi gimana cara mereka pertama mungkin masuk bukan sebagai AI gitu ya, tapi ntar keluar dia benar-benar udah mengerti AI, how it works, how the chatbot works, gimana cara bikin chatbot yang baik dan segala macam. Jadi ya untuk talent setuju banget, emang sangat-sangat scarce ya, langka banget di Indo. Tapi ya kita juga selalu bantu mereka. Kita bantu mereka kalau mereka willing to learn, ya kita bantu provide the training gitu. Itu sih. Berarti mengambil dari internal, terus dicoba dididik untuk menjadi seorang AI engineer gitu ya? Ya, exactly. Oke. Sekarang pertanyaan ke Mas Arief nih Mas. Tadi kan Mas Eva juga nyebut nih bagaimana sebenarnya susahnya, apa ya, ada salah satu tantangannya kan, Mas Felix juga nyebut salah satu tantangannya adalah bagaimana meyakinkan manajemen terkait ini gitu. Karena kan sekali lagi ini AI sebuah teknologi yang relatif baru, dan juga itu journey yang nggak ujuk-ujuk langsung ada hasilnya. Dari Mas Arief, ada perspektif nggak Mas bagaimana meyakinkan manajemen untuk saya investasi di AI dengan segala resikonya? Ada masukan Mas Arief? Ya, dari kita sih beberapa kali kita engage ya, IT-nya mau bikin AI tapi sudah jadi pas di propose itu selalu ditolak, itu berkali-kali. Pada prinsipnya sih stakeholder itu cuma ingin melihat dari 3 aspek sih. Yang pertama itu increase of revenue, ya, kemudian peningkatan efisiensi yang nanti akan cenderung untuk menurunkan biaya operasional gitu ya. Atau yang ketiga itu mengurangi resiko ya. Selama IT inisiatif itu kita refer dengan baik oleh C-level di IT atau teknologi, CTO-nya ke stakeholder, harusnya inisiatif apapun itu akan bisa dijalankan ya. Nah, hanya saja problemnya itu pada saat sudah goal pun biasanya kita harus ada quick win ya. Quick win itu sesuatu yang bisa kelihatan dan benefitnya itu terasa oleh manajemen dalam waktu short term. Nah, short termnya itu berapa di era DevOps dan microservice seperti sekarang? 6 bulan itu udah terlalu lama di beberapa customer ya. Sehingga segala sesuatunya harus diaccelerate. Ya, segala sesuatunya harus diaccelerate. Dan kalaupun itu ready gitu ya, tadi balik lagi ke resources ya, ke SDM. Yang ada kita hijack orang gitu ya, bukan resourcesnya nambah gitu, kita hijack orang. Nah, untuk area ini sebetulnya ada 3 pilar yang berperan sebetulnya ya, pemerintah, higher education, dengan kita para praktisi ya. So far sih kita terlibat langsung ya di 3 pilar itu. Contoh, Kominfo itu punya satu event namanya Digital Talent Scholarship ya. Itu ada di setiap universitas yang ditunjuk. Kominfo memberikan sebuah scholarship kepada S1 yang belum bekerja. Nah, S1-nya bisa TI, bisa
teknik industri maksudnya, bisa teknik informatika, bisa juga tadi di MIPA. Di train beberapa teknologi siap pakai ya, seperti AI, ML, Big Data, Cloud Computing. Dan saya waktu itu juga secara personal ikut berpartisipasi di pengembangannya, dan memang ada gap, Mas. Jadi ada gap yang lumayan jauh antara higher education dengan kita para praktisi. Jadi at the end, kalau menurut saya reformasi digitalnya betul-betul harus kuat di digital transformation itu kan ada di 3P ya, produk, teknologi, proses, dan people ya. Proses dan people ini kalau menurut saya di Indonesia itu dominan, Mas. Jadi selama transformasi itu bisa menekel isu proses dan people, saya rasa harusnya inisiatif itu bisa berjalan. Oke, ini awalnya sebenarnya kami berniat supaya acara ini bisa melahirkan optimisme gitu, tapi kok dari tadi kayaknya susah banget nih ya, meyakinkan manajemen harus susah, nemuin orang AI susah gitu loh. Mana peserta webinar ini malah makin takut nih kalau untuk nyoba AI ini. Saya ingin mengembalikan ke optimisme awal tadi untuk Mas Felix dulu deh, Mas. Baby step-nya Mas tadi. Mas Stefan pernah nyebut sebenarnya ya emang nggak mungkin langsung ujuk-ujuk mendapatkan hasil, tapi setidaknya apa sih Mas langkah-langkah pertama yang harus dilakukan setidaknya untuk membangun fondasi dari implementasi AI ke depan gitu. Ada saran nggak Mas? Oke. Kita kalau saya sih lebih ke arah yang simple ya. Jadi kita bisa lihat inquiry user ke kita atau pertanyaan. Kalau ini tentang chatbot ya, pertanyaan user ke kita ada nggak sih yang repetitif? Ntar kita kelompokin berapa persen. Nah dari yang repetitif itu kita paling gampang kita lihat lagi berapa banyak dari yang repetitif itu bisa dijawab sekali. Dengan sekali jawab aja udah bisa udah bisa solve, udah bisa selesai. Nah kalau ada yang kayak gitu dan angkanya besar, berarti kalian bisa implementasi chatbot gitu. Kalau emang nggak mau chatbot, misalnya chatbot terlalu susah Pak, ya kayak yang tadi gitu, bisa dimulai dari auto reply aja gitu, as simple as auto reply. Nah dari situ kalau auto reply-nya berhasil, terus ya pasti ada penurunan cost. Nah, penurunan cost itu atau penurunan incoming context atau ya inquiry itu yang bisa ditunjukin ke manajemen. Dengan cuma auto reply kita bisa kurangin cost segini. Gimana kalau kita bisa implement more than this gitu. Nah, kayak gitu sih. Jadi kita ambilnya benar kata jadi siapa tuh? Pak Arif. Nah, ya benar Pak Arif. Kalau kita harus cari quick win gitu. Kita nggak bisa kayak bikin panjang sekali. Manajemen juga bilang, buat apa saya buang-buang uang gitu. Tapi kalau emang ada bukti konkret nyata yang udah diberikan, itu manajemen lebih teryakinkan gitu. Jadi ya kita do something, small thing, tapi yang quick win. Gitu caranya. Sebuah insight yang bagus tuh Mas ya. Maksudnya nggak langsung AI juga nggak apa, automatic reply juga udah cukup, tapi kan nanti akan ada business value ya setidaknya bisa diberikan sebagai pondasi untuk argumentasi dengan manajemen yang meyakinkan bahwa ini udah efisiensi segini dengan hanya automatic reply, tapi bisa kalau akan lebih tinggi lagi kalau menggunakan AI. Kalau Mas Rifan, tadi Mas Rifan udah nyebutin Mas pondasinya data dulu. Berarti emang kira-kira seperti itu Mas ya, menata data dulu, bahkan menata data itu nggak cuma sekedar untuk AI, untuk berbagai keperluan lain sebenarnya udah punya konteks Mas untuk menata data tadi ya. Ya, yang pertama sih kalau saya ngeliat ini ada 2 step ya, ada 2 baby step. Yang pertama gimana caranya kita pre-AI ya, jadi sebelum kita bikin any AI itu kita harus ngapain, sama mungkin setelah kita mulai siap untuk mengembangkan AI itu kita harus ngapain. Nah tadi bagus banget sih apa yang dijelasin sama Felix.
ketika kita memulai use case gitu, kita harus pilih beberapa use case yang repetitif tapi impact-nya besar gitu. Dan juga manajemen kan biasanya selalu ngeliat dari bottom line matrix-nya ya, entah itu transaction, GMV, revenue gitu. Nah itu kalau misalkan bisa dikaitkan itu menurut saya sih manajemen pastinya bakal buy-in dengan cukup baik gitu. Nah tapi kalau yang saya pengen tekenin pre-AI-nya nih, sebelum kita melakukan AI, itu yang menurut saya sih harus dipastikan ada 3 ya, infrastruktur, culture, sama dari sisi talent. Mungkin ya talent sama culture kadang-kadang banyak hal yang nggak bisa kita atur ya. Tapi kalau dari sisi infrastruktur itu menurut saya banyak hal yang itu balik lagi ke kita gitu. Nah infrastruktur ini menurut saya juga gimana cara kita building trust atas stakeholder ke tim data itu gitu loh. Karena saya banyak juga dicurhatin oleh teman-teman lain nih di bidang data, ini banyak yang biasanya masih terfokus sama masalah-masalah foundational. Misalkan contohnya kayak ini datanya salah terus, gimana caranya kita monitor data-datanya gitu. Jadi kayak data bottom line aja udah sering salah gitu. Jadi kayak misalkan cara kita mencatat revenue, cara kita mencatat transaksi kadang-kadang masih salah. Nah, itu kalau misalkan ada hal-hal kayak gitu yang terjadi, biasanya stakeholder juga akan lebih susah untuk mempercayai kita untuk AI gitu, karena trust itu dibangun dari hal-hal yang kecil. Contohnya kayak misalkan data yang ada data lake atau data warehouse kita at least bener dulu gitu. Terus data platform kita jarang down dan segala macam. Nah menurut saya sih itu dulu yang harus dibangun baby steps-nya. Oke, terima kasih Mas Irfan. Berarti memang data itu menjadi fondasi yang penting ya, harus diberesin dulu sebelum melangkah ke tempat yang lain. Oke, ada sedikit optimisme nih. Nah, kemudian mungkin saya nanya sekarang ke Mas Arief nih. Mas tadi Nutanix memiliki beberapa platform, menawarkan platform untuk AI itu. Bisa digambarkan nggak sih Mas bagaimana sebenarnya platform-platform tersebut bisa membantu perusahaan dalam mempercepat inovasi AI-nya? Silakan Mas Arief. Ya, thank you Mas Wisnu. Dari kami itu sebetulnya karena kita berada di area teknologi ya, jadi digital transformation yang tadi 3P itu kita sebetulnya lebih menekankan customer itu untuk di people dan di proses. Artinya teknologinya sudah ada gitu ya. Apapun yang dibutuhkan untuk membuat AI arsitektur, mulai dari hardware, software, data pipeline, data caching, itu semua ada gitu ya. Dan itu platform as a service. Artinya kita tidak mengharapkan customer kita itu build the architecture from the ground gitu ya. Siap pakai, sama seperti di public cloud. Siap pakai, cuma ini kita hybrid sifatnya. Nah, tapi kembali inisiatif itu harus datang top down, transformasi itu. Contoh tadi di 2 kasus tadi ya, di retail dan di manufacture. Di retail dulu ya, di manufacture dulu. Di manufacture, efisiensi yang didapatkan dari intelligence sensor yang di-generate oleh mesin-mesin PLC, kemudian dikonsolidasi oleh IT, dimasukkan ke dalam big data dan dilakukan analitik data engineering di situ. Itu tidak dengan mudahnya kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa efisiensi itu naik sekian ratus %. Itu dengan mudahnya, Mas Wisnu. Hanya saja di PLC di pabrik itu ranahnya OT, Mas. Ranahnya operation teknologi, ranahnya orang operation, bukan ranahnya IT. Ya. Nah, sementara kalau kita masih berpikir culture yang silo seperti ini, gitu ya, itu definitely no way, no go. Ya. Di retail juga sama. Di retail yang tadi saya maksud, itu muncul gara-gara omnichannel dari sisi business driver ya. Omnichannel di mana semua orang itu belanja menggunakan experience yang sama. Either dia online, either dia ke toko gitu ya. Itu semua experience-nya sama. Alhasil apa? Alhasil kita sebetulnya dengan mudah memappingkan revenue sebetulnya. Ya, dengan mudah sekali dengan kita berikan program profile selling gitu ya. Kita
sudah terbuka dengan adanya omni-channel, apalagi sekarang warehouse itu semakin smart sehingga pengiriman itu bisa dilakukan langsung dari warehouse tanpa harus ke toko. Nah, bisnis model dan bisnis driver seperti itu sebetulnya dengan mudahnya kita yakinkan ke manajemen, dan saya yakin manajemen itu pasti akan setuju. Tapi kembali, area toko, area warehouse, ya itu semua urusannya OT, gitu ya, bukan urusannya IT. Kembali top down management untuk transformasi itu sangat-sangat penting untuk implementasinya. Dan case kedua pasti people, ya. Saya rasa di kita transformasi digital di dua area ini seharusnya bisa menyelesaikan segala masalah di area AI ini, pengembangan AI ini. Dan kita di sisi teknologi di Nutanix sendiri, karena kita partnya ada di area situ, kita sediakan platform as a service-nya, which is customer tinggal pakai gitu ya, sehingga mereka sebetulnya tinggal cukup di proses dan di people. Gitu Mas Wisnu. Oke, terima kasih Mas Arief atas masukannya. Tapi berarti sepakat nih ya Mas Felix, kalau buat teknologi sebenarnya sudah ada ya. Kalau Mas Felix sendiri bangun chatbot itu sendiri tuh Mas, atau memanfaatkan platform yang udah ada untuk kemudian dikembangkan? Oke, ya karena Lazada udah di invest oleh Alibaba, jadi kita menggunakan teknologi Alibaba sih yang di China situ. Tapi tetap lagi karena kita menggunakan bahasa Indonesia di Indonesia ini, jadi kita tetap harus nge-customize isi dan model-model dari si chatbot platformnya yang udah disediakan sama Alibaba ini. Jadi tetap aja emang kita dapat teknologinya dari Alibaba, tapi tetap kita customize according to country needs gitu. Karena kita di Indonesia ya kita sesuai sama Indonesia punya. Karena kalau kita pakai modelnya mereka semua ya pasti chatbotnya nggak bisa jawab apa-apa sih. Bahasa Cina ya. Iya benar. Kalau Mas Stefan berarti tadi Bumblebee dan Xavier itu bangun sendiri itu Mas ya? Tapi emang semua bangun sendiri atau emang mix dengan teknologi lain Mas? Iya, kalau Xavier dan Bumblebee itu kita bangun sendiri di tim. Paling kita managed service-nya lebih ke infrastruktur sih, kayak GPU, cloud service itu kita managed service. Karena kalau kita masuk bikin in-house juga di situ bakal lama banget waktunya. Jadi kita balance sih. Karena kalau semuanya managed service, pastinya nggak semua hal yang kita pengen itu bisa dilakukan oleh produk managed service. Tapi kalau misalnya kita bangun semua in-house, pastinya itu nggak akan ngejar waktunya dan kita akan cepat ketinggalan. Oke. Memang disebutkan secara teknologi sebenarnya nggak ada sudah banyak yang tersedia, tinggal tadi tuh proses dan people yang mungkin harus masih menjadi PR, dan mungkin itu yang harus diaddress terlebih dahulu saat ini.